Allah Ta'ala wa lahu nafa'ana berkati berkati dengan kepala. Faslun mujibatul ghusli sittatan. Pasal yang selanjutnya adalah tentang mujibatul ghusl, perkara yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli. Pasal yang mewajibkan mandi ada 6. Ya. Yang mewajibkan mandi ada 6 perkara. Al-ghuslu mandi lughatan menurut bahasa maknanya sayalanul ma'i ala syai', itu mengalirkan air di atas sesuatu. Ya, jadi ghusl itu bukan menggosok. Ghusl itu maknanya mengalirkan air. Makanya kalau seandainya ada orang nyuci, ya, itu nggak mesti digosok. Ini dalam definisi mazhab Syafi'i, ya. Kata Imam Syafi'i yang namanya ghusl, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Itu makna ghusl di situ cuma apa? Ngalirin air. Sehingga dalam mazhab Syafi'i tidak ada rukun ad-dalku. Enggak ada rukun apa? Ad-dalak. Mana ad-dalak? Kosong. Jadi kalau misal orang cuci tangan gini doang, sah enggak? Kenapa sah? Karena definisi al-ghuslu apa? Sayalanul ma' ala syai', ya. Nah, tapi kalau kata Imam Maliki, yang namanya ghusl ya ghusl digosok. Sehingga dalam mazhab Maliki mewajibkan apa? Gosok gitu. Kalau kita sunnah. Termasuk tadi ya, mandi wajib harus digosok. Kalau kita nggak cukup disiram, berendam di kolam renang atau apa yang suci airnya sudah sah. Nah, wa syar'an menurut syarak, ya. Menurut syarak sayalanul ma' 'alal jami'il badan, mengalirkan air ke seluruh badan, biniyatin maksusah dengan niat khusus, ya. Nah, jadi menurut syarak adalah dengan niat yang khusus. 2 ya. Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari. Ya. Ada yang enggak hafal di sini? Hari? Hafal? Coba baca. Nawaitul. Tuh, salah kan? Ini mandi wajib sama kencing. Berarti tipis ya. Coba ulang. Nawaitul. Dimas. Nawaitul, tulis. Nawaitu sauma ghadin. Nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Ya. Nawaitul ghusl rafil ahdatsil akbari fardhu lillahi ta'ala, ya. Nah. Apa lagi? Udah kelas? Ya. Tahu semua Robi? Hafal? Coba baca. Hah? Ghuslah. Ya, sering. Tapi bukan ghusli ya, ghusla, karena menjadi maf'ul. Nah. Wal maknanya adalah annal asbab allati yajibul ghuslu bihusuli wahidin minha sitatun. Makna daripada kalam musannif, yakni Syekh Salim bin Sumar al-Hadrami, annal asbab, bahwasanya sebab-sebab allati yang mana yajibul ghuslu mandi menjadi wajib atau wajibnya mandi bihusuli wahidin minha, dengan adanya satu daripadanya sitatun ada 6, ya. Jadi kalau seandainya satu ada itu sudah jadi wajib, ya, nggak mesti nunggu 6, ya, beda ya. Tuh. Apa aja singkatnya? Pertama, ilajul hasyafa fil farji, masuknya kepala kemaluan ke dalam faraj, ya, kemaluan perempuan. Yang kedua, khurujul mani, keluarnya mani. Yang ketiga, wal haid. Yang keempat, nifas. Yang kelima, wiladah, melahirkan. Yang keenam, al maut. Kita jelaskan satu-satu ya. Ilajul hasyafah. Ilaj, makna ilaj. Ilaj ini maknanya dakhala yadkhulu, ya. Ilaj maknanya apa? Dakhala. Ya. Nah, terus bedanya apa ya? Kenapa enggak dakhala? Kenapa enggak dukhulul hasyafah? Ya. Kenapa enggak dukhulul hasyafah? Kenapa ilaj? Apa bedanya kalimatnya? Ya. Karena ilaj itu memiliki makna yang spesifik.
Kalau dakhala maknanya umum ya. Hatta yalijal jamalu fis sammil khiyat. Dalam Al-Qur'an dikatakan ya, sampai itu jamal onta masuk ke lubang jarum. Ya, itu pernah lihat onta masuk ke lubang jarum? Seandainya mungkin, seandainya bisa, bagaimana masuknya? Luas, lapang, apa sempit? Pasti sempit. Ya, desakan. Nah, wa kadzalikal hasyafah. Begitupun kemaluan ketika masuk ke dalam farajnya perempuan. Masuknya luas apa sempit? Dimas mau jawab, gue bingung ini. Ya, masuknya sempit, maka digunakan ibarah ilajul hasyafah. Tuh ya, bukan dukhul. Padahal sebenarnya dukhul aja udah bisa. Gitu. Ya, dalam bahasa fikih kalau disebut berhubungan itu bentuk kinayahnya dukhul. Ya. Kalau si perempuan sudah didukhul ame suaminya, maka ya udah nggak wajib lagi mengembalikan mahar misalnya gitu ya, masalah mahar. Ya. Makanya istilah dukhul itu istilah untuk berhubungan. Tuh udah dukhul belum tuh gitu. Ya. Udah berhubungan belum? Ya, dukhul gitu ya. Nah, itu zaman dulu di kitab-kitab fikih ngomongnya apa ya? Dukhul. Nah, zaman sekarang bahasa dukhul tuh jadi bahasa modern. Kalau bahasa kitanya entry, mana entry? Masuk, dukhul ya. Nah, ketika Gus Dur ke Arab gitu, ngajak kiai Jawa gitu, kiai Jawa nih. Kiai yang suka baca kitab gitu. Nemu tulisan di pinggir jalan gitu. Ya. Mamnu dukhul, gitu. Huna gitu. Kalau kita kan pahamnya mamnu dukhul apa? Nggak boleh lewat sini. Karena bahasa mode. Tapi kalau kiai Jawa manggil dukhul apa? Ini orang Arab gila ini. Siapa juga yang mau dukhul di sini katanya gitu. Jadi dukhul di situ maknanya berhubungan kata Kiai Jawa karena biasa baca kitab gitu ya. Jadi kalau orang ngomong dukhul pasti pikirannya ke sono gitu. Nah, tapi sekarang udah jadi bahasa resmi ya, dukhul udah maknanya masuk. Ya no entry. Enggak boleh masuk, mamnu dukhul. Al-ilaj huna, makna ilaj di sini maknanya wusulul hasyafah. Sampainya kepala kemaluannya. Jadi kemaluan itu buat laki-laki ada kepalanya, ada batangnya. Nah, kalau seandainya kepalanya sudah masuk, maka sudah wajib mandi. Ya. Au qadriha min faqidiha, atau masuknya qadriha, ya. Seukuran kepala kemaluan. Min faqidiha bagi orang yang tidak memiliki kemaluan. Ya masalah, saya kasih gambar aja ya. Hada fikih, hada fikih hada. Nah, contoh ya. Ini hasyafah ya. Sekiranya misalnya ini nggak ada deh, hilang kan? Berarti kan tinggal segini nih, ya. Nah, berapa ukurannya nih? Kira-kira misalnya katakanlah 2 cm gitu. Nah, maka kalau seandainya masuk bagiannya 2 cm, maka dianggap sudah dukhul ya. Berarti wajib mandi. Berarti kalau seandainya setengah hasyafah udah dukhul belum? Belum. Berarti belum dianggap mandi. Paham ya? Nah, hasyafah. Mana hasyafah? Kepala kemaluan. Adapun kalau secara keseluruhan namanya apa? Dzakarun. Nah. Ya. Paham? Ila ma la yajibu ghusluhu minal faraj, kepada apa yang tidak wajib dibasuhnya ya daripada faraj kemaluan. Ya. Jelas ya? Jadi ya kalau yang namanya ilaj itu maknanya masuk ya, hasyafa kepala kemaluan. Wal maknanya annal awal min mujibatil ghusli, bahwasanya awal mula yang wajib daripada mandi ya, yang menyebabkan wajibnya mandi adalah ilaju hasyafatil wadih, ya masuknya hasyafah yang jelas, atau qadriha atau seukurannya, min faqidiha ya daripada orang yang nggak punya, fil faraj ke dalam farajnya perempuan. Farji ya, bahasa Arab ada farjun, ada farajun. Kalau farjun kemaluan perempuan, kalau faraj jalan keluar ya, beda harokat beda arti. Faraj atau apa faraj? Jalan keluar. Farjun
Nah, kemaluan perempuan ya. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kalau seandainya masuknya hasyafah ya. Masuknya apa? Hasyafah. Jadi harus semua secara kalau misalnya seperti gini, maka kalau seandainya sebagian udah masuk belum? Kalau semuanya gimana? Sebagian satu masuk aja udah dapat, bagaimana semuanya? Wa khurujul mani, adapun masuknya mani, keluarnya mani. Qala Imam An-Nawawi, berkata Imam Nawawi mendefinisikan mani apa? Al mani in kana minar rajulin sahihin. Ya. Mani itu jikalau bersumber dari laki-laki yang sahih, fahuwa, maka ia adalah maun abyad, air yang putih. Ingat ya, abyad, bukan apa? Bukan syafaf. Bukan apa? Mana syafaf tadi? Jernih, bukan syafaf. Maun abyad, putih warnanya. Sakhinun, kental, tebal. Ya, kan kental. Ya. Bukan latifun. Berarti lawannya latif apa? Sakhin. Ya. Jadi air mani jikalau bersumber dari laki-laki yang sehat adalah air yang putih, yang kental. Yatadaffaq fi hali khurujihi, yang mana keluar, yatadaffaq dengan apa? Semburan, fi hali khurujihi, ketika keluarnya. Ya. Jadi keluarnya nyembur, nembak dia. Berarti kalau ada air mani nggak nembak, berarti bukan air mani. Ada hikmahnya, kalau seandainya air mani itu nggak nembak, maka nggak bakal sampai kepada sel telur. Jadi dia harus nembak sehingga apa? Sehingga sampai ke tempat yang dimaksud. Duf'atan ba'da duf'atin, secara bertahap. Ya. Duf'atan ba'da duf'atin, itu ya. Berarti berkali kah? Kali-kali. Dep itu namanya air mani. Yakhruj bi syahwatin, yang keluar dengan syahwat. Tuh. Tadi siapa yang nanya tadi itu? Andi ya. Tuh. Keluar dengan syahwat. Ciri-ciri air mani nih tuh. Yataladdad bi khurujihi, merasa nikmat dengan keluarnya. Tuh. Ya. Wa yaqibu khurujahu futurun, dan mengakibatkan keluarnya itu akan rasa lemas, futur. Ya. Wa raihatuhu ratban, dan baunya kalau basah, karaihati tal'in, itu kayak bau tepung ya. Bau tepung. Qaribatun min raihati ajinil bir, yang mana mirip dengan bau adonan ya gandum. Ya. Ajinil bur, bukan bur. Waya bisa, ada pun kering. Kalau kering, karaihati bayadi baydid dajjaj, itu kayak bau telur ya, putihnya ayam, putih telur ayam ya. Jadi kalau kering kayak bau tepung, basah kayak bau tepung, kalau kering kayak bau telur, putih telur ayam ya. Itu cirinya ya. Berapa tuh? Sama air, 2 putih, 3 kental, 4 yatadaffaq ya. Terus yakhruj bi syahwah, yataladdad inda khuruji, futur. Nah tuh, ada 8, 9, syaratnya 9. Wa qad tafaqqada ba'du hadhihi sifat. Terkadang ya, qad ketemu fi'il mudhari'. Bukan tafaqqada berarti. Wa qad apa tuh? Tafqidu. Ya, terkadang tidak ada ba'du hadhihi sifat, sebagian sifat ini. Nah kadang-kadang nggak ada tuh, nggak 9. Kadang ada orang misal kata ya, dia mungkin nggak normal ya, jadi warnanya nggak putih misalnya gitu, agak kekuning-kuningan misalnya. Atau mungkin keluarnya nggak futur, nggak lemes, masih seger misalnya gitu. Atau mungkin baunya beda gitu, itu nggak masalah ya, nggak masalah ya. Ma'annahu maniyun, padahal itu adalah mani gitu ya. Terkadang sifatnya hilang padahal itu mani. Ma'anahu, padahal ya. Mujibun lil ghusli, yang mewajibkan ya untuk mandi. Li'annal madar ala wujudi wahidatin min khawasihis salasal madhkurah. Karena prinsipnya ya, ala wujudi wahidatin, itu harus ada salah satu daripada ciri khas yang 3 tadi. Nah, ciri khas ini. Ya, ciri khas. Ini ciri khas mani. Al-khuruj bi syahwatin. Nah, ini.
Yang pertama ciri khasnya keluar dengan syahwat, pasti syahwat. Kalau nggak syahwat bukan mani. Kalau nggak syahwat berarti bukan mani. Yang kedua ma'al futur akibahu, rasa lemas setelahnya. Gitu. Ya. Jadi syarat pertama al khuruj bi syahwatin ma'al futur, keluar dengan syahwat disertai rasa lemas. Satu. Yang kedua raihatul lati tushbihu raihatat tolak, bau yang mirip dengan bau tepung. Ya. Wal khuruj bitadafuk. Yang ketiga keluar dengan muncrat. Itu 3 ciri khas air mani. 1 keluar dengan syahwat dan lemas. Yang kedua baunya mirip dengan tepung. Yang ketiga keluar dengan muncrat, ya, tadafuk. Nah, fama tawajjata wahidatan minha fahuwa mani. Kalau engkau mendapatkan satu saja darinya maka ada mani dah. Ya, satu doang tuh. Enggak mesti tiga-tiganya. Ya kan tadi saya bilang kalau ada orang keluar mani nggak lemas, ya mungkin dia kuat kali mungkin. Nah, bisa jadi tetap masih mani gitu. Kalau ciri khasnya biasanya tadafuk, ya. Gitu. Keluarnya dengan muncrat berkali-kali. Wa in faqatta kullaha, kalau engkau enggak mendapatkan semuanya, tiga-tiganya enggak, falaisa bimaniyin, maka itu bukan mani itu, ya. Kemungkinan bukan mani itu. Nah, itu mani laki-laki. Sekarang wa amma maniyul mar'ati, adapun mani perempuan, famaun asfaru rokikun, maka dia merupakan air yang kuning dan rokik. Nah, lawannya sakhin. Ini lembek, rokik itu, ya. Jadi cair, ya. Rokik apa? Cair, enggak kental. Itu mani perempuan. Warnanya kuning. Intaha. Selesai sampai situ, ya. Kutipan daripada Imam An-Nawawi. Sekarang hukumnya, wa hukmul mani, apa hukumnya air mani? Toharah. Ala ayyi sifatin kana. Suci, ya, dengan sifat apapun adanya. Tuh, ya. Dengan sifat apapun adanya. Ya. Walau daman abiton, meskipun, ya, dia adalah darah yang khalis. Abid maknanya khalis, darah murni, ya. Gitu. Jelas, ya. Jadi hukum air mani apa? Suci itu, ya. Dengan sifat yang bagaimanapun, dengan syarat yang tadi itu dikeluarkan, meskipun warnanya kayak darah misalnya gitu, tetap dikatakan mani dan suci, ya. Tapi tidak mensucikan, ya, gitu, ya. Amal maul abiyat ar-rokik al-lazij, adapun air yang putih, yang rokik, yang cair, encer, al-lazij, yang lengket, al-kharij, yang keluar, inda syahwa, ketika syahwat, bila syahwatin, tanpa syahwat, wala dafkin, dan juga nggak ada yang muncrat, wala yaqibuhu futur, dan tidak ada setelahnya futur rasa lemas, bahwa madyun, maka madi itu, ya. Jelas, ya. Air putih, ya, cair, lengket, yang keluar ketika syahwat, puncak syahwat, ya. Tapi nggak bila syahwatin. Nah, ya, dikatakan dalam footnote-nya bila syiddati syahwah, ya. Kadang-kadang pakai syahwat, kadang-kadang enggak, gitu, ya. Yang jelas ini namanya madi. Apa sih madi? Cairan yang keluar menjelang keluarnya air mani, ya, gitu. Menjelang keluarnya air mani, ya. Mungkin nanti belum merasain dah, ya. Nanti dah, insyaallah nanti, ya. Udah nikah insyaallah. Amal maul abiyat as-sakhin, adapun air putih, ya, air putih nih, bukan air minum, bukan, ya. Warnanya putih, as-sakhin, yang apa? Yang kental, al-qadir, yang keruh. Keruh bukan apa namanya? Kan hitam, bukan, keruh. Alladzi la raihata lahu, yang enggak ada baunya. Al-kharij akibal baul, yang keluar setelah kencing, atau inda hamli syai'in, apa tadi? Atfin. Atau ketika membawa beban berat, ya, fawadiyun, maka wadi. Ya, jadi wadi itu keluar ketika setelah kencing atau ketika membawa beban berat. Capek kerja nih, pulang kerja capek, tapi kerja kok berasa kayak keluar, ya. Nah, itu namanya wadi, ya.
Bagaimana hukumnya? Wakilahuma najisun, keduanya najis. Nakidun lil wudu, bisa batalin wudu. Ya, ghairu mujibin lil ghusli, tapi enggak wajib mandi. Dia kayak kencing sama ya. Jelas ya. Jadi ada mani suci, ada madhi najis, ada wadi. Wal mana anasani min mujibatil ghusli khurujul mani ila dhahiril hasyafa min adzakar. Maknanya apa? Bahwasanya yang kedua daripada perkara yang mewajibkan mandi, khurujul mani, keluarnya air mani ila dhahiril hasyafa, kepada dhahir hasyafa min adzakar. Maksud kalau nggak keluar mani gimana? Nah, dia pengen keluar nih nggak jadi. Ya. Pengen keluar nggak? Jadi udah sampai sini. Diikat pakai karet misalnya gitu ya. Diikat apa? Atau nggak ditekan sama dia biar nggak keluar, maka tidak wajib mandi. Jelas? Karena belum apa? Karena syaratnya ila zahiril hasyafah, sampai keluar ke zahir hasyafah. Jelas ya? Wa zahiru farjil bikri, adapun zahir kemaluan perempuan, apa ya zahirnya nih? Nah, ini perempuan sekarang. Kalau laki-laki kan jelas. Selama tuh sperma belum keluar, maka belum wajib mandi. Ya, walaupun air mani sudah sampai, nggak wajib mandi. Tapi kalau perempuan sampai mana? Nah ya, ini batasan zahir kemaluan perempuan. Wa ma yabdu indal julus, apa yang nampak ketika duduk alal gadamain minat thayyib, ya, daripada orang yang sudah menikah tuh ya. Apa saja yang nampak ketika duduk ya atau jongkok gitu ya. Alal gadamain tuh ya. Jadi bagian tuh zahirnya. Tapi kalau masih di dalam pun nggak dianggap air mani, nggak dianggap keluar gitu ya. Nah, lakin bisyarat, akan tapi dengan syarat air mani ini an yakuna maniyus syaksin nafsuhu, ya, al kharij minhu awwala maratin min tariqihil mu'tad. Syaratnya ayakuna, hendaknya ia menjadi mani tersebut maniyus syaks, mani dirinya sendiri, mani dirinya sendiri, ya. Memang bisa saat mani orang lain bisa aja. Ini maaf nih ya, contoh aja contoh. Ini segalanya contoh ya. Perempuan keluar air mani. Nah, ya. Mungkin bisa jadi itu air mani suaminya ya. Jadi ketika suaminya menyembur masuk ke dalam kemaluan perempuan dan keluar itu bukan mani dirinya tapi mani suaminya gitu ya. Makanya dipastikan kalau kita sudah mandi wajib dibersihin dulu. Nah, biasa cirinya kan kencing gitu ya. Jadi kalau misal laki-laki pun sama. Lagi mandi wajib nih, tapi mandi wajib kelar nih, keluar mandi lagi. Gitu. Makanya memastikannya udah kelar daripada air mani adalah kencing. Gitu ya. Alim pecinya miring-miring dia, puyeng kalanya. Jelas paham ya? Jadi kalau mau mandi wajib, ya ditutup dengan apa tadi? Kalau udah kencing berarti tandanya udah habis air maninya gitu. Ya. Ya, Allah alam bisawab. Sampai sini dulu ya, tandain. Sampai sini dulu. Oke.